Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona dengan NIM B1B1228082, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang APBD Provinsi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas atau UTS mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Briansyah, SIP, MIP. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi APBD terlebih dahulu. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah anggaran pendapatan adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah di daerah Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggarannya APBD itu meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada dasarnya, tahun anggaran ini sama saja dengan tahun anggaran APBN. APBD ini terdiri atas adanya anggaran pendapatan atau adanya pendapatan as daerah, itu juga terbagi ke meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan eh, daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus, serta pendapatan yang lain yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Fungsi APBD ini terbagi menjadi ke beberapa, yaitu yang pertama adanya fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam fungsi stabilisasi. Dasar hukum APBD ini juga terbagi ke beberapa, yaitu adanya salah satunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga ada PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yang terakhir adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman kepengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah, serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan perhitungan APBD. Dan di sini saya akan masuk ke materi yaitu APBD provinsi. Ini saya akan langsung masuk ke siklus APBD-nya langsung karena akan dijelaskan. APBD provinsi ini sesuai dengan paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat signifikan mulai diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakikatnya, ini memberikan kesempatan lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah, baik dari segi sumber daya manusia, uang, maupun sumber daya lain yang menjadi aset daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri yang akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat baik dalam hal keuangan, pembangunan, maupun pengelolaan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32, proses penyusunan anggaran 2004 itu melibatkan adanya eksekutif atau pemerintahan daerah dan legislatif adanya DPRD, di mana kedua belah pihak itu bertemu melalui panitia anggaran. Pengurus berfungsi sebagai pejabat operasional daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBD. Perundang-undangan menyetujui rancangan APBD dalam proses persetujuan anggaran. Proses penyusunan APBD ini diawali dari fakta bahwa kedua belah pihak, yaitu antara eksekutif dan legislatif, itu menyepakati kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Badan eksekutif ini bertanggung jawab menyusun APBD sesuai dengan kebijakan. Kemudian legislatif menetapkannya sebagai peraturan daerah atau perda sebelum diselenggarakan. Otonomi daerah dan desentralisasi ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan daerah.
Pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Ini pembangunan daerah tidak dapat terwujud tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik dapat terwujud jika perencanaan dimasukkan dalam APBD berdasarkan pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi biaya modal ditetapkan selama proses penganggaran. Ini misalnya kita ketika mengalokasikan biaya modal untuk mendukung proses pembangunan, peran proses penganggaran sangat signifikan. Penggunaan pendekatan penganggaran berbasis hasil kinerja tentunya akan berdampak lebih besar pada penetapan tujuan dan hasil hingga akhirnya di direalisasikan ke dalam angka-angka untuk posisi belanja modal APBD. Nah, kita akan menjelaskan tentang siklus APBD provinsi. Siklus APBD ini dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Meski merupakan akhir dari siklus APBD, pertanggungjawaban justru menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah itu wajib menyampaikan rancangan peraturan anggaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini sebagaimana dimaksud dan disusun atau disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah itu tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan ini dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka pembangunan nasional, pembangunan daerah, untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Perencanaan jangka pendek berkaitan dengan tahun anggaran tertentu dan melibatkan penyusunan program dan proyek yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Tujuannya adalah menyesuaikan rencana jangka pendek dengan visi jangka panjang. Setelah perencanaan selesai, pemerintah daerah mulai menyusun APBD. Ini melibatkan tahap perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya. Pengeluaran diidentifikasi berdasarkan prioritas yang telah ditentukan selama perencanaan. Ini mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program, layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai. Proses ini menciptakan rancangan APBD yang mencerminkan rencana perencanaan menjadi anggaran yang konkret. Proses penyusunan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah melibatkan beberapa tahap yang terkait erat dengan dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Berikut adalah hubungan antara RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan nota kesepakatan dalam proses penyusunan APBD. Yang pertama adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD adalah
dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam periode tertentu, yaitu biasanya periodenya selama 5 tahun. Yang kedua ada RPJMD menjadi landasan awal dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dan selanjutnya yaitu APBD ini disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Yang kedua adalah RPJPD. RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang mencakup visi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu yang lebih luas, itu kisaran 10 sampai 20 tahun. RPJ ini juga memberikan pandangan lebih luas tentang perkembangan jangka panjang dan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD. RPJMD juga seharusnya konsisten dengan arah yang ditetapkan dalam RPJPD. Yang ketiga adalah nota kesepakatan. Nota kesepakatan adalah perjanjian antara kepala daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan disusun dalam APBD. Nota kesepakatan ini juga mencantumkan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan kesepakatan lainnya antara eksekutif dan legislatif daerah. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah penjelasan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di provinsi, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau DPA SKPD paling lambat itu 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, yaitu adanya fungsi, program, kegiatan, anggaran yang akan disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. DPA SKPD itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD. Selanjutnya, Kepala SKPD itu akan menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan melalui verifikasi rancangan DPA SKPD. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan BPK itu paling lambat sekitar 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. Dan juga terbagi ke beberapa, yaitu adanya belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pengeluaran pembiayaan. Dan penjelasan selanjutnya adanya penatausahaan keuangan daerah. Dan yang terakhir adanya pertanggungjawaban. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan APBD Provinsi. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.